yang mensiarkan Islam teng bumi Mojopahit, beliau bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han perjuangannya diteruskan adiknya, mendirikan kerajaan Islam teng tanah Jawa Tengah. Namanya kerajaan Islam itu adalah Keraton Demak Bintoro yang didirikan oleh seorang syekh besar bernama Raden Patah. Raden Patah. Kita kenal nama Jawanya adalah Raden Patah, tapi beliau ini adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Engquat. Ayah, ternyata banyak dari bumi Cina, ha? Ya, benernya. Kalau di Jawa Tengah ada Tan Engquat, malam hari ini di Sumberboto ada Tan Mewah. Nyambung ya? Mugi-mugi kajian ing dalu menika dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Pokoke lek mangke kula wonten donga panjenengan amini Pak Bu. Krana napa? Kajian kados mekaten, majelis dzikir kados mekaten ini tidak hadir kecuali malaikat-malaikat Allah, di mana ketika panjenengan donga amin ngoten niku nggih dibarengi kali para malaikat. Amin ya Allah, amin. Doa apa kabulkan doa hamba-hambamu yang bertakwa ini. Doa dibarengi dongane para malaikat, insyaallah mustajabah. Amin Allahumma. Baik, saya sudah kenalkan diri. Nama saya Tan Mewah, suami saya 1, anak saya 2. Suami saya tadi yang ada di situ pakai baju batik ya. Subhanallah. Dan hari ini kita ada 2 acara. 1 Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua penerimaan rapot Madrasah Diniyah Al-Ikhlas. Ibu, saya ucapkan nggih selamat atas putra-putrinya yang menerima rapot nggih. Semoga nanti makin hari rapotnya makin membaik, makin membaik, makin membaik. Amin Allahumma. Sekarang kita bicara tentang Maulid Nabi dulu nggih Pak Bu, ngiras-ngirus nggih mangke kali nyandak tentang santri nggih. Sampun siap Pak? Bapak iki ketoke adem ayem ora ana suarane kalah mbek ibu-ibuke he. Nah, saya ini kalau pakai bahasa nyuwun pangapunten nggih, bahasa Surabayaan ceplok kasar Bu bahasanya, ndak kayak orang Blitar halus. Kalau saya ndak bisa halus, soalnya saya bukan makhluk halus ya. Jadi bahasane yo panjenengan kenal wong Surabaya bahasane sak keneke nggih Bu. Tapi bukan niat untuk apa, tapi memang itulah ya, bahasa itu lain daerah memang ndak sama nggih napa nggih. Tapi sik lumayan iki Surabaya paling halus. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati setiap tahun oleh seluruh umat Islam di bumi Allah ini. Kenapa Pak Bu? Karena umat niki sangat cinta saestu dumateng Kanjeng Nabi. Saya nanya Pak Bu, panjenengan juga cinta Rasul? Saestu. Apa buktinya? Ibu nanti kalau bahasa saya, bahasa Jawa salah-salah dimaklumi nggih. Enggak apa-apa, lidah ini memang ya begini nih ya. Ibu juga cinta Rasul Bapak. Buktinya apa? Pokoknya ngaji kali Tan Mewah itu omong-omongan. Kok lek ngaji terus kula ngomong dhewe jenengan ngorok teng ngriku. Nggih. Halo Ibu, cinta Rasulullah? Buktinya apa? Salah satu adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad. Untuk apa tujuannya? Mengenang perjuangan baginda Rasulullah. Bayangkan Bu, baginda Rasulullah itu di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menegakkan kalimatullah, apapun dijalani. Tantangan-tantangan, godaan, gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu berat. Kanjeng Nabi nyiarne agama Islam Bu, Masya Allah dicaci maki, dikatakan sebagai tukang tipu, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir, disakiti beliau, dicaci maki, difitnah, dilontarkan kata-kata yang tidak senonoh. Kemudian apa? Digempur dari sana sini oleh kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Tapi beliau begitu tegar baginda Rasulullah.
Begitu tegar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menegakkan kalimatullah, tidak mundur, disakiti diem, difitnah diem, sabar beliau, tegar, telaten. Ayo wis mulai ngantuk, dereng nggih? Nek ngantuk rene tak raupi ning ngarep ini, bendak ngantuk, nggih. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Baginda Rasulullah itu sampai dilempari batu, dilempari kotoran, kemudian diancam mau dibunuh sampai beliau hijrah ke Madinah. Nggih napa nggih? Pada suatu hari, pada saat itu baginda Rasulullah masih menciarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Umat Islam di situ masih kecil, di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu turun wahyu saking Gusti Allah. Wahai Muhammad, syiarkan Islam secara terang-terangan. Pada saat itu kemudian Nabi Muhammad mensiarkan Islam dengan terang-terangan. Dikumpulkan kaum kafir Quraisy itu, maka dikasih tahu sama Nabi Muhammad, wahai tuan-tuan Quraisy, saya kumpulkan kalian, yaitu untuk apa? Mengajak kalian supaya jauh dari neraka, supaya kita dekat sama Allah, menyembah dumateng Gusti Allah, kemudian tinggalkan berhala, tinggalkan Lata dan Uzza. Maka pada saat itu Abu Lahab ngacung, Pak. Di tengah-tengah Rasulullah pidato dakwah, Abu Lahab ngacung. Wahai Muhammad, kalau engkau mengumpulkan kita di sini hanya untuk mendengar ocehanmu, sudah cukup engkau bicara Muhammad? Iya paman, Abu Jahal itu sama Abu Lahab itu pamannya Rasul kan? Tapi menentang perjuangan Rasulullah. Muhammad, kalau engkau hanya mengumpulkan kami untuk mendengar ocehanku, kami tidak mau. Celaka engkau Muhammad, katanya. Maka apa? Muhammad tidak menjawab Nabi Muhammad. Yang menjawab adalah Abu Lahab, itu dijawab oleh Allah, sama Abu Jahal itu dijawab oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan tabat yada abi lahabiu watab. Ayo. Maka apa? Celaka engkau Abu Lahab. Maka Allah ancam itu Abu Lahab. Terus kemudian setelah adanya Nabi Muhammad mensiarkan Islam secara terang-terangan, maka Abu Lahab mengumpulkan kaum dedengkot, kaum Quraisy itu dikumpulkan, Bu. Apa bilang beliau? Abu Jahal, gimana ini Muhammad? Sudah kita caci maki, kita fitnah, kita hancurkan, sahabatnya kita bantai. Tetap aja Nabi Muhammad ngeyel itu untuk mensiarkan Islam. Abu Jahal bilang, makanya aku bilang apa? Bunuh aja Muhammad, kata Abu Jahal. Bu, didengarkan saya nggih. Jangan dipedot kalimatnya nggih. Pokoknya ini harus didengarkan, makanya saya tidak mau ada orang rame supaya kita hikmat nggih. Karena nanti kalau dipedot bahaya, bunuh Muhammad gitu bahaya nggih. Itu kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa ayo kalau gitu diadakan rapat besar oleh kaum kafir Quraisy. Nanti kita akan ada rapat. Kaum Quraisy hadir. Abu Jahal gimana ini? Baik Abu Lahab, kita adakan rencana untuk pembunuhan kepada Muhammad. Kapan? Jangan tunggu lama-lama. Besok. Oke besok. Apa? Semuanya sudah dirancang. Ya tapi gimana caranya membunuh? Kan kita punya jago pukul banyak. Punya bodyguard banyak. Jago pukul sak Mekah ini dikumpulkan untuk membunuh orang satu, masa ndak bisa? Oh baik. Kemudian dikumpulkan itu semuanya. Tapi dengar ya anggota rapat, ini rahasia. Gak boleh kerungu sapa wae. Nah, namanya juga manusia. Pulang ke rumah, suami cerita sama istrinya. Bu, besok malam akan ada pembunuhan. Siapa Pak yang dibunuh? Muhammad. Tapi jangan rame-rame. Sudah kan? Satu orang dengar kan? Ibunya pergi ke pasar. Ketemulah sama temennya yang lain, sama-sama wanita biasanya suka. Oh ngaku juga. Mbak Yu, ada apa dek? Belum dengar tak berita? Ada apa? Besok malam itu akan ada pembunuhan.
Terus ibu dengar dari siapa Mbak Yu? Ya, saya itu dengar dari suami. Tapi lihat, dengar ya, ini rahasia, nggak boleh bilang-bilang. Rahasia, akhirnya umum, betul? Dan semua sekampung sudah dengar. Kalau akan ada nanti malam akan ada pembunuhan. Di situ di dalam rumahnya Nabi Muhammad sudah dikepung oleh kaum kafir. Di situ cuma ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar dan ada Sayyidina Ali. Kemudian apa? Nabi Muhammad juga udah dengar kalau mau dibunuh. Kemudian beliau perintahkan Abu Bakar, kamu sama saya pergi ke Madinah hijrah. Kemudian engkau Ali, gantikan engkau tidur di tempat tidurku. Bu, lek panjenengan misalnya sing kongkon ganteni wong arep dipateni ngono purun. Wedi. Tapi lihat, Sayyidina Ali, baik ya Rasul, silakan Rasulullah berangkat. Biarlah saya yang mengganti Rasulullah di tempat tidur panjenengan ya Rasul. Kalau ganteni jadi pejabat enak. Ini ganteni orang yang mau dibunuh. Salah-salah bisa ikut kebunuh. Tapi subhanallah, itulah hebatnya para sahabat Rasul, begitu setia kepada Rasulullah. Dan ketika jangan beli rame nggih. Nyuwun tulung panitia nggih. Nanti jadi gak konsen nggih. Nggih, monggo dijogo panitia satu ada yang di situ. Nanti supaya semuanya dengar nggih Bu nggih, setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pada saat itu sudah akhirnya pada malam hari baginda Rasulullah itu keluar Bu, tidak ada yang tahu. Itu karena kuasa Allah. Wa ja'ala min baini aydihim saddan bihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak ditampakkan oleh Allah. Jadi Rasulullah keluar itu dilindungi oleh Allah. Kekasih Allah ini keluar, tidak ada orang kafir Quraisy yang tahu. Akhirnya Rasulullah selamat, dan di situ Bu, lihat kecintaan Rasulullah. Nyawanya menjadi taruhannya, betul? Itu pada saat perjuangan. Pada saat menjelang Rasulullah wafat pun, yang dipikirkan adalah umat Islam ini. Pada saat itu baginda Rasulullah tengah sakit, beliau menjelang wafatnya. Sudah pada pagi subuh itu tidak mampu untuk ngimami di Masjid Nabawi situ. Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi Abu Bakar tidak mau, maka terpaksa Rasulullah tetap ngimami sholat. Dan pulang dari sholat Bu, apa yang terjadi Bu? Beliau pesan kepada putrinya tercinta, Fatimah Az-Zahra. Fatimah, dengan di sana gitu. Nah. Jadi apa? Fatimah itu dikasih tahu sama Rasulullah, Fatimah, nanti kalau ada tamu, tolong bilang Abah gak bisa terima tamu karena sakit. Baik Abah. Tiba-tiba ada tamu Bu, Israel yang datang untuk mengambil baginda Rasulullah. Dan pada saat itu dikatakan, aku sudah siap Israel. Maka apa yang terjadi Bu? Ketika itu Nabi Muhammad minta kepada Jibril, ya Jibril, saya sudah siap untuk dipanggil Allah, kata Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan apa ya Jibril yang diberikan kepada saya? Tenang Muhammad, Allah sudah memerintahkan makhluk langit untuk menyambut roh sucimu, kata malaikat Jibril. Bukan itu ya Jibril, tapi yang saya pikirkan itu Jibril, umatku ya Jibril. Umatku bagaimana Jibril? Siapa yang dipikirkan Bu? Umat. Masih hidup yang dipikirkan umat. Menjelang wafat yang dipikirkan umat. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika Israfil meniupkan trompet sangkakala, Nabi Muhammad dibangkitkan dari alam kubur, dijemput oleh Nabi malaikat Jibril dan Mikail. Apa yang dikatakan? Ini di mana ya Jibril? Oh, ini hari apa Jibril? Ini Muhammad,
ini adalah hari yaumil akhir, yaumil hisab, hari pembalasan. Oh, yaumil hisab, hari pembalasan. Kalau begitu ya Jibril, aina tarakta Jibril? Di mana umatku Jibril? Aina tarakta umati Jibril? Sinten sing ditekokne? Umat lagi. Pada saat itu Jibril mengatakan, kita sekarang diperintahkan Allah untuk menuju surga. Oh surga? Iya, ke surga kita. Oh, baik. Sampai di surga, apa yang terjadi? Rasulullah dia omongin sama Allah. Hei Muhammad, kenapa engkau kelihatan tidak senang berada di surgaku? Oh, saya bukan tidak senang ya Allah, tapi saya memikirkan umatku ya Allah. Mau dibawa kemana Pak Banser? Gak usah, kita nggak ada meja, nggak ada minum ya. Monggo ditaruh di sana supaya kita konsentrasi. Tadi sudah minum, sudah makan ya. Oke, taruh aja di tempat lain ya, monggo. Ya. Ya, jangan ditaruh di panggung ya, taruh aja supaya tidak mengganggu ya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah yang sangat saya hormati. Udah nggih, konsentrasi lagi nggih. Karena ngaji itu kalau nggak konsen panjenengan kok mulai ditekoni karo bojone ngene. Kowe mau ngaji apa? Bisi apa karo bunyai Cina itu? Dak ero, Pak. Aku mau enek wong guyu melok guyu. Wong kula teng mriko ngantuk. Atau kalau enggak aku omong dhewe Pak, jadi raro. Ngoten. Hati-hati nggih. Semuanya saya rasa mendengar nggih. Oke, baik. Ya, sudah. Pak, sampun. Nggih, sampun. Nggih, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun, Pak. Mas, sampun. Nggih. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, supaya tidak ganggu konsentrasi nggih. Saya itu paling senang kalau pengajian itu lancar nggih. Setuju? Nggih, nanti dulu-dulu ngombe kula malah nguyuh nang kene nggih. Nggih, soalnya dulu-dulu sampean kok noleh, dulu-dulu noleh ngajine lali. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu, kenapa engkau Muhammad kelihatan sedih? Saya bukan apa ya Allah, saya memikirkan di mana umatku sekarang. Saya sudah di surga enak ya Allah, tapi bagaimana umatku? Siapa yang dipikirnya Bu? Maka apa? Muhammad, Nabi Muhammad minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya keluar dulu dari surga. Sudah masuk surga minta izin keluar dari surga. Kita mau masuk, belum masuk-masuk. Beliau baginda Rasul sudah dimasukkan malah minta keluar untuk melihat siapa? Umatnya. Allahu Akbar. Pemimpin sejati, pemimpin agung, pemimpin mulia ala baginda Rasulullah. Moga-moga pemimpin di Indonesia seperti baginda Rasulullah. Amin Allahumma. Itu yang kita harapkan rakyat. Leres napa mboten? Dan saya kasih tahu Ibu, saya tertarik Islam, saya ada di Islam, saya menjalankan akidah Islam. Saya ini yang saya baca buku, baca kitab suci itu bukan hanya Al-Quran. Saya dulu membaca kitab suci semua agama. Dan kenapa hati ini tertarik tertambat teng Islam Bu? Karena apa? Kula membaca riwayat baginda Rasulullah tadi. Oh, belum pernah saya membaca buku riwayat pemimpin sejati seperti beliau, pemimpin agung ala baginda Rasulullah, pemimpin umat yang memikirkan umatnya siang malam bahkan sampai kapanpun. Allahu Akbar, takbir. Itulah baginda Rasulullah. Maka apa? Saya baca di situ di dalam buku sejarah, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, hampir mboten wonten cacatipun. Sementara kula panjenengan cacat. Nggih napa nggih? Iya, itu baginda Rasulullah hampir tidak ada cacat di dalam hidupnya. Beliau sebagai pemimpin mencintai rakyat. Beliau bukan hanya pemimpin agama loh, Rasulullah itu juga pemimpin pemerintahan loh Bu. Kalau di Indonesia itu ada panglima perang, ada jenderal, baginda Rasulullah juga memimpin perang di sana. Memerangi kebatilan. Kalau di sini ada ustadz, beliau Rasulullah juga mengajarkan ilmu agama kepada umat. Kalau di sini ada mubaligh, beliau juga menyampaikan risalah dakwah kepada umat. Kalau di sini ada pedagang, beliau juga seorang pedagang yang jujur, leles.
Kalau di sini ada bapak-bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, baginda Rasulullah, Pak. Beliau juga keluarga, punya keluarga. Beliau juga pemimpin rumah tangga yang punya anak, yang punya istri. Sama kados kula panjenengan. Tapi apa sih yang tidak ada di dalam Rasulullah itu? Makanya apa? Seluruh dalam diri Rasulullah itu baik. Betul napa mboten? Masya Allah. Makanya apa? Kula panjenengan disuruh niru mawon dumateng Rasulullah. Sampai-sampai ayatnya berbunyi, saya rasa semuanya udah hafal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmene akeh. Sing ngarep baris ngarep berapa baris? Allah. Sing akeh-akeh ngowoh. Ana ayat diwaca yang ngowoh kok nggih. Pak, Bu, ada satu panitia bisa jaga, minta tolong. Nyuwun pangapunten, satu panitia bisa bantu saya ada di situ. Saya ini kelemahan saya kasih tahu nggih. Saya tuh enggak bisa bicara kalau ada orang rame. Kula nyuwun pangapunten nggih. Ada satu panitia yang bisa jaga? Saya minta bantuan. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampai di mana tadi? Iya, saya tuh suka ngeblank gitu. Itu kelemahan saya, memang manusia kan punya kelemahan, nggih, Bu. Nanti sampai perjalanan acara minta tolong ya panitia bisa bantu saya, nggih. Baginda Rasulullah tadi dikatakan ayatnya apa sampai kula panjenengan disuruh derek Rasul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. 10 sing jawab. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Napa artine? Lho kok embok duka? Lho penake sampean. Wong Islam ditekoni niku napa artine? Duka. Sitoke nyawuri embok. Lih, panjenengan iki nggih, lek teng masjid teng musala niki wonten pujian ya, saya sering denger ngeten. Mbok lek teng mriki wonten apa mboten nggih ngeten. Tombo ati iku 5 sak warnane kaping pisan. Saestu menika. Kaping pisan nonton TV sabubare. Lah ngene kepengin ngertos Quran saking pundi? Ya untungnya di sini nih ada Madrasah Diniyah Al-Ikhlas. Ini banyak membantu umat di sekitarnya. Tangkap ini gairah keislaman saya nggih Bu. Bersyukur ada Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, tempat ibu untuk menyorongkan anak-anak supaya semakin dekat dumateng Gusti. Kepengin apa mboten? Anake lek sore nggih dikengken ngaji. Nggih, saestu nggih. Nah, anake sore dikengken ngaji. Nak, ngaji. Anake jawab, "Nggih, Bu." Terus rada gede lagi, "Nak, ngaji, Nak." Anake jawab, "Capek, Bu." Terus rada gede malih, "Lho, kowe pirang-pirang dina tak delok kok gak tau ngaji, Rek." Hah? Ibu dhewe gak tau ngaji ngongkon aku ngaji. Sing salah putrane napa wong tuane? Gayamu. Lek neng kene sing salah wong tuane, lek neng omah anake disuweneni, sampai dipelototi, sampai dibengoki, diancam, dikongkon ngaji ndak gelem, malah jawab tak. Bocah cilik kaya ngene, ngaji ta gak? Ngaji, Bu. Kan gak ngaji, gak tak sangoni sekolah. Anake tambah wedi, ngaji krana terpaksa, takut karena itu dia. Anake wedi ora oleh sangu. Terus ning dalan ngomong-ngomongan wong jenenge anak kecil nggih. Omong-omongan karo kancane. Ibuku saiki kereng kon. Lah napa? Ya kereng. Soale apa? Aku bendina dikongkon ngaji, tapi ibuku itu gak tau ngaji. Terus kancane jawab, "Pot
Do karo ibuku. Halo. Jangan sampai itu terjadi di sini. Kalau ingin menyuruh anak kita ngaji, wong tuane sregep ngaji, amin. Ngongkon putrane salat, wong tuane rajin salat, amin. Begitu cara pola percontohan. Karena apa? Kanjeng Rasul itu keistimewaannya kenapa gampang diikuti umat? Satu, keteladanan. Selalu menjadi contoh. Orang yang pinter jarkoni, iso ujat gak iso. Nah itulah kita. Makanya sulit diikuti anak-anak. Baginda Rasulullah gampang diikuti sinten mawon. Karena apa? Ora jarkoni. Beliau kalau mengajak umat selalu menjadi yang terdepan. Ing ngarsa sun ing madya tutpuri. Kita Pak, sampean ki ketok yo akeh jumlah itu ora ana suarane sing lanang. Lho kalah karo wong wedok ki lho piye? Halo Bapak. Ora turu melek kok. Wong matanya kelihatan melek kok. Halo Bapak. Yo ngono lho Pak. Krungu swantene ngoten. Lah sakmene akeh ibuke buanter lah bapake kalah buanter niku yo napa? Nggih Pak. Jadi napa ngoten Bu? Jadi apa? Lek kepengin membuat orang lain bagus, kula panjenengan kedah dadi con. Terus napa betul? Iya. Ngono dikongkon ngaji, dikongkon salat. Mulih anake mulih teko pengajian, ibuke dihampiri karo kancane, "Ayo Bu, ana lho Bu ning madrasah kono, ana anu Bu Al-Ikhlas, ana pengajian ndang Cina teko Surabaya." Terus sampean teko ya? Heeh. Aku private. Lah napa kok private Bu? Anu deres Quran dhewe tadarusan ning omah. Oh nggih, kula tinggal nggih. Anake krungu. Lho, Bu. Jare jenengan nek ngaji mari maghrib. Jenengan asar ngongkon kula ngaji. Lah jenengan mari maghrib diampiri kancane kok ora ngaji. Walah arek iki krungu pisan. Terpaksa ibuke sama kayak anaknya tadi juga terpaksa, ibuke ya terpaksa. Terpaksa krana anake wis kadung krungu. Anake ngaji, terpaksa balik dia ngaji. Dibanterne supaya kuping anake krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anake mantuk-mantuk. Tibake ngaji, teman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak isik nunggui ditoleh si ono terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake mulai jarak ibuke. Bu, sinetron senengamu wis mulai. Shadaqallahul adzim. Yalah, tibake Al-Baqarah ming 2 ayat ya. Masya Allah. Semoga kita tidak seperti itu. Bu. Bapake nggih ngoten. Nak, dek ini kan ngrungokne bunyai ngaji. Nggih, Pak. Kowe krungu apa ora? Nggih, dikengken ngaji, dikengken salat tepat waktu. Pinter anakku, bapake ngoten. Niku kalian ndelok TV wong loro, bapake karo anake lanang. Terus krungu adzan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anake matur, "Bu Pak, sampun adzan magrib." Pinter. Jupuk baju koko, sarung karo kopiahmu, Nak. Anake balik, "Lho, Bapak kok dereng salin?" Nah, Bapak titip salam ning Gusti Allah ya. Pak, anake dikongkon salat jamaah jenengan titip salam kali Gusti Allah. Ndak genah temenan. Anake balik teko salat. Lho, Pak, jenengan pun salat kok sik teng mriki. Halah nanggung, Nak. Bapak ki lek salat ngenteni adzan Jakarta. Lah iku malah sik adzan Surabaya. Kacek setengah jam tek maghribe. Nggih napa nggih? Allahu Akbar. Bapak, halo Pak. Halo Pak. Monggo sami salat jamaah.
jenengan? Kupingnya dibuka Pak? Ganjarane langkung kathah. Terus monggo sami salat jamaah derek dawuhe Rasulillah. Muga-muga pinaringan kekuatan anggene melakoni salat jamaah. Terutama afdolah salat fardu, afdolnya salat fardu bagi bapak-bapak tiku tang emas. Nyawri kok ibu? Takmir masjid kula tangklet kalian jenengan. Kalau nyukmu menapa onang? Saya ndak nyanyak salat lain, nek nyubuh minten tiyangi. Lah niki sak kampung katahe kados ngaten, lah lek sing subuh salate ming 10 biji terus ya apa? Malah kula dek wingi teng Kalimantan Selatan nggih, saking daerah Tanjung Barabe menuju ke Banjarmasin. Pada saat sholat subuh itu kami masih di perjalanan, dengar adzan belok semuanya. Saya udah dengar lamat-lamat itu, terus kemudian sudah pada siap. Kita siap wudhu karena baru datang. Imamnya dengar itu, imamnya tahu yang sholat mah cuma dua biji. Imam jamaahnya. Imam santai, luruskan sope namung kula tok. Dak genah ya. Muga-muga teng mriki kathah sing salat jamaah nggih. Bareng ketekan kula rombongan, sak rombongan iku ada beberapa mobil itu terus rada rame. Masya Allah, masjid dibangun. Pondok pesantren megah di mana-mana. Tempat pengajian banyak sekarang. Tapi kenapa sing salat sing ngaji titik? Aku pegel ning iwune ati temenan. Pak, Bu, saya kasih tahu. Untuk belajar salat, untuk belajar ngaji buat seorang tan mewah itu tidak gampang. Saya untuk belajar sholat harus sembunyi-sembunyi. Saya untuk bisa ngaji tidak berani bersuara keras, takut dimarahi. Kami sekeluarga macam-macam agamanya, kami sekeluarga macam-macam kepercayaannya. Dan mereka menentang habis-habisan tan mewah. Tapi saya tidak mundur, karena saya tahu perjuangan Rasulullah begitu hebat. Saya pun terus memberanikan diri. Akibatnya apa? Saya pun mengalami tantangan. Dikucilkan, dilok-lokne, dibajikan bulan-bulanan, dibuli habis-habisan, diolok-olok, disindir-sindir, disiksa, dicaci, dimaki. Ujung-ujungnya saya keluar karena diusir dari rumah. Itu saya pegang Islam. Keluar dari rumah, miskin, tidak punya apa-apa. Saya ini padahal anak tunggal, Bu. Anak cuma tega diusir gara-gara perbedaan begitu. Tapi saya tetap punya prinsip. Walaupun diusir, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Bayangkan Pak, Bu, saya kadang sehari makan 2 hari harus lapar. Harus puasa menanggung lapar. Tapi apakah surut saya di dalam Islam? Tidak. Karena apa? Sekali saya Islam, saya tidak mau kemana-mana. Karena saya sudah kadung terlanjur jatuh cinta kepada Islam. Geplok kok rawani nyapa. Ora ana sing nyeneni ya Masya Allah, resikonya lebih keras lagi. Wis pokoknya dana itu tidak dikucurkan. Tidak ada biaya sekolah. Pada saat itu saya masih kelas 1 SMA mau naik kelas 2. Gak ada biaya hidup, gak ada biaya jajan apalagi. Ya terpaksa, Bu, karena saya gak punya apa-apa. Ya saya harus usaha. Saya sekolah SMA sambil bekerja, Bu. Banting tulang, peras keringat. Lendah gitu saya gak makan, hijrah ke Surabaya. Masya Allah, berat. Anak sekecil itu, gadis secantik itu gadis seimut itu maksudnya, masih 15-16 tahun ya, luar biasa. Saya miskin tapi saya punya prinsip. Walaupun saya miskin, saya tidak mau meminta-minta kepada siapapun. Miskin tapi saya tetap iman. Walaupun miskin, bertahan iman daripada hidup mega mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Maaf, betul? Saya walaupun miskin, saya punya harga diri. Saya tidak akan jual Islam saya. Walaupun saya miskin, saya tahan lapar, puasa, kesempatan gitu loh. Ya betul? Kan saya puasa, gak apa-apa. Miskin, gak apa-apa. Walaupun miskin bertahan dengan iman.
miskin bermartabat. Kalau orang mukmin itu masih miskin tetap punya martabat, dan ketika kaya bermanfaat. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Amin. Amin Allahumma. Begitu pola hidup, Masya Allah. Apa berjuang tidak berhenti di situ. Akhirnya saya alhamdulillah Bu lulus sekolah SMA, lulus. Kemudian kuliah ngelanjutin, walaupun terseok-seok biaya karena peras keringat ya makan sendiri, cari biaya sendiri, cari biaya kuliah biaya sendiri. Kepinginnya jadi dokter tapi nggak punya duit, jadi melangkah nyebrang. Saya kuliah di Fakultas Hukum Bu, lulus jadi sarjana hukum. Kemudian praktek di pengadilan jadi pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, bukan. Tapi pengacara betulan nangani kasus masalah hukum, dan saya bertahan di situ bekerja sebagai pengacara menggunakan ilmu hukum itu selama 2 tahun. Saya jadi pengacara, alhamdulillah. Apa yang terjadi Pak Bu, saya nangani kasus selama 2 tahun itu belum pernah menang kasus saya itu. Gak jadi guyu. Saya kasih tahu kenapa. Karena saya sudah terlanjur di Islam. Di Islam itu tidak boleh suap menyuap. Sing disuap dosa, sing menyuap temen dah. Saestu inggih. Maka saya akhirnya keluar dari dunia pengacara. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya memimpin perusahaan itu 10 tahun. Saya bekerja, belum pernah saya pindah kerja. Jadi selama 10 tahun itu saya membaktikan diri saya untuk sebuah perusahaan. Punya teman saya suruh nangani anak buah saya 800, laki-laki 700 lebih Pak, selebihnya wanita, emak-emak pimpinannya. Insyaallah. Jadi di situ saya bisa banyak belajar. Akhirnya saya punya gaji besar, lumayan gitu, bagi saya cukup. Makanya nggih Bu, lek uang itu cedek kali Gusti Allah, belani agama Allah, Allah matur sendiri, intan surullah hayan surkum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan kasih tolong orang itu, yakin. Carane nggih niku wae nderek Gusti Allah, nderek Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan ingkang sae. Tinggal nderek mawon kula panjenengan. Leres napa mboten? Ya, terus dengan banyak membaca sholawat. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Saya pun karena Islam ya belajar pada saat itu, kula nggih nderek Pak Yai. Lek dicaci maki Pak Yai ini matur sabar tan mewah. Nggih sabar Yai, tapi benjut kula niki. Ora mangan meh bendina. Nah, kesempatan poso Yai ini nggih ngomong ngoten. Ya udah saya ikuti mawon. Akhirnya begitu saya selesai, oh rupanya betul. Saya dicukupi rezeki kali Gusti Allah. Dan pertama yang saya inginkan ketika ada di Islam, saya selama ini belajar tentang Islam, kula kepingin tahu tanah suci. Sampun haji sedaya niki. Lha apa kok gak budal? Wes aja ngomong. Muga-muga pinaringan rezeki melimpah barokah. Pinaringan panjang umur barokah. Diberi kesempatan ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Nggih, mangke boleh kalau umroh nderek punyai nggih. Januari ini saya juga berangkat. Biasanya setiap bulan Januari saya berangkat ke Tanah Suci, monggo. Saya badhe nggih umroh bareng punyai, silahkan nggih. Subhanallah, saya di sana saya berdoa Pak Bu. Ya Allah, panjangkan umur hamba, sehatkan dan lapangkan rezeki hamba ya Allah untuk ibadah dumateng panjenengan. Yang kedua saya berdoa, Allah jadikan umur hidup ini manfaat. Nomor 3 Gusti Allah, Islamkan kedua orang tua kami ya Allah. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita 3-tiganya dikabulkan Allah. Yang dulunya menentang, melawan, mencaci, menghakimi, menyakiti, alhamdulillah dengan hidayah Allah kedua orang tua kami ada di Islam dua-duanya. Haiku carane dakwah niku kudu sabar panjene. Apa meneh ngadepi wong lek sing ngeyelan ngoten. Wah. Orang itu lek sik ora ngerti pancen ya ratu ngeyel, raja ngeyel. Lah lek ngoten niki ora iso waras-waras, Pak, Bu. Dikandani kiyaine A, dheke B. Dikandani yaine C, dheke Z. Ah repot. Wong ngeyel niku napa ndak isa sembuh? Karena apotek itu ndak jual obat ngeyel.
Terus napa mboten? Wes nyantri niku sami'na wa atokna. Artine napa? Begitu mendengar taat mawon, selamat. Nggih napa nggih? Ha kula karena merasa ora iso apa-apa ya kula nderek kiai apa dawuh kiai kula nderek. Mani panjenengan teng madrasah diniyah, ada ustadz, ustadzah, ada Pak Yai. Pokoke nderek mawon, selamat. Amin. Allahumma Oten, saya pun derek dan alhamdulillah Bu, perjuangan kami makin mudah dan saya pun berusaha untuk apa? Belajar lebih dalam tentang Islam. Ya lumayan alhamdulillah. Dulu alif bengkok era ngerti. Ya punyai memang alif anak sing bengkok. Alif ki kenceng kabeh. Nah, akhirnya saya belajar mubat mabit. Ndak apa-apa walaupun ndak fase-fase titik. Wong jenenge wong Jawa lidahe jenengane enek sing ngomong zaman mbah-mbah riyen niku alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten apa nggih? Saiki ta wong fase-fase alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kalau dulu ngalamin. Tidak apa-apa belajar mulai sebisanya, berusaha tetap nambah ilmu. Jenengan urung iso ngaji aja kalah karo anake. Nggih belajar ngaji ora wis tuwek ya ora apa-apa. Masih belajar ngaji wis ora ini ora ana istilah terlambat. Nggih napa nggih? Nggih teng mriki. Halo. Panjenengan pun kaget nggih suarane Tan Mewaki kaya gluduk. Nggih ben krungu kabeh kok nggih. Insyaallah diperintahkan kula panjenengan, dicontohkan Kanjeng Rasul, takwa semakin dekat, semakin menghamba, ibadah ditingkatkan dumateng Gusti. Nggih Pak nggih. Mulih teko pengajian salate tambah tepat waktu, rajin ora ana sing bolong. Bapak amin. Sampai suarane jenengan krungu tak baleni. Pak, salat amin nggih, mboten bolong nggih. Ya Allah, senenge krungu suara panjenengan merdu. Ya Allah, salate jamaah. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu maksum, dijaga dari dosa, ada jaminan surga. Ning lek salat sikile sampai abuh lek salat wengi. Oh, sami bunyai kali kula nggih abuh. Lah napa kok ngoten? Asam urat. Mboten nggih Pak nggih. Krana rajin salat wengi. Lek kula umur kula panjenengan wis 40 ke atas sih ora pantes lemeng salat wajib tok. Ya kudu ditambah kali salat sunah rawatib yang mengiringi salat wajib. Isu-isu salat duha, bengi salat wengi ngoten lho Pak Bu. Sepertiga malam terakhir di saat orang lain tidur senyap, tidur panjang, orang-orang yang dekat Allah, hamba Allah, yang cinta Allah, bangun. Apa yang dilakukan? Dia beber itu sajadah, dia ambil air wudhu. Kemudian apa? Dia nyembah dumateng Gusti Allah. Dia minta pertolongan dumateng Gusti Allah. Dia sambat namung dumateng Gusti Allah. Dia nangis nyuwun dumateng Gusti Allah. Dia basahi itu tempat sujudnya. Dia cuci matanya dengan air mata taubat. Dia cuci lisannya dengan dzikir sepanjang malam. Dia cuci hatinya krana ikhlas ngelampai gesang menika sing dikepinginaken namung ridhonipun Gusti. Kaping 5 dzikir wengi hengkang suwe. Muga-muga kula panjenengan saged nglampahi kados mekaten. Cinta Allah niku wonten buktine, cinta Rasul nggih wonten buktine. Nggih kados mekaten wau. Siapa yang cinta? Siapa yang cinta kepada Tuhannya? Pastilah Allah akan menolongnya. Yakin? Pastilah Allah akan menolongnya. Amin. Nggih Bu nggih. Itu yang harus kita lakukan. Kula panjenengan bersolawat supaya pikantuk syafaat di yaumil akhir, di mana orang-orang lain tidak dapat perlindungan, orang yang rajin solawat mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin.
Liyane ra ono sing salat wengi ngeweh tok. Ini salat bangun. Orang-orang yang dekat Allah cahayanya cahaya surga. Amin. Itu akhlakipun Rasulullah sae. Ciri khas ajaranipun Rasul niku dua. Siji keteladanan, loro akhlakipun akhlaknya akhlakul karimah. Cara mensiarkan Islam begitu hebat. Beliau dicintai baik lawan apapun kawan. Banyak orang yang betul-betul mengagumi Rasulullah karena napa? Akhlaknya ingkang sae. Sampai-sampai lho Pak, Bu, wong di luar Islam ngeten dawe, sungguh elok. Ada laki-laki keturunan Arab membuat satu perubahan besar, yaitu mulai zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman kehancuran, zaman ketidakteraturan, yaitu zaman jahiliyah. Zaman jahilnya orang jahil, zaman bodohnya orang bodoh, zaman rusaknya orang rusak. Pada saat itu baginda Rasulullah tampil untuk benahi umat. Berat memang, tapi beliau sabar, beliau tegar. Masya Allah, didoni kali tiang kafir, orang bales ngidoni. Coba sampean tak idoni. Yo tak bales ping 10 punyai enak. Rasulullah ora tahu bales, malah sing ngidoni ora teko takokne karo wong. Sing biasane ngidoni kula niku pundi kok ora ketok. Nggih Rasulullah, sakit piyambake. Lho, lah kok lara? Lah aku lak ora itu. Coba baginda Rasulullah begitu hebat, begitu sabar. Disambangi, dijenguk, diparani wong lara, padahal memusuhi beliau. Ini akhlaknya Kanjeng Rasul. Nggih napa nggih, Bu? Panjenengan gelem nyambangi wong lara, ya tak endangi wong lara. Dheke ya gelem ngendangi, lek ora gelem ngendangi ya ora sudi. Iku jenenge kan membalas jelek dengan jelek. Apa bedanya kita dengan mereka, betul? Genduren ra diteri berkat nesu, awas kon lek aku genduren genti ra tak teri. Padha mawon. Nggih napa nggih? Nggih mawon dilakoni ngoten lho nggih. Ilmu iki lek dirungokne ning kuping hanya jadi ilmu pengetahuan biasa gitu loh. Tapi kalau dilakoni teng masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dados